cuma mau ingetin sama kamu, hati-hati ya, teknik hoovering narsistik. Jadi, si narsistik ini minta maaf, berjanji ingin tobat, dan mengabulkan semua permintaan kamu. Lalu, kamu luluh lagi dan menurunkan kewaspadaan. Selalu ingat, kamu sedang berkomunikasi dengan orang yang berbahaya. Nah, jika kamu harus bicara dengan si narsistik, minim respon, bicara yang ingin dibicarakan saja, dan tidak banyak bereaksi. Si narsistik ini kan bocah rapuh, si kosong. Hatinya gak tahu deh siapa yang mengendalikan. Narsistik mengabuse kita, seks sebagai kontrak, uang jadi bonus. Tujuan si narsistik apa sih? Biar sama-sama hancur. Makanya aku bilang dia itu pembunuh jiwa gitu, pembunuh nih, biar sama-sama nol nih, biar sama-sama kosong. Jika kamu kembali lagi ke narsistik, kamu masih sayang sama narsistik, kamu masih cinta sama narsistik, kamu berharap narsistik ini bakal berubah, terus kamu kembali lagi ya, gak apa-apa, itu kan keputusan kamu. Tapi aku cuma pengen ingetin sama kamu, nanti kamu bakal diinjek-injek lagi, diinjak-injak lagi, lalu kamu lebih diperas lagi, dan lebih dimanfaatkan lagi. Gitu teman-teman, gak apa-apa, itu kan pilihan kamu. Kalau mau kembali ya silahkan gitu. Kalau yang mau sehat ya kabur. Gitu deh teman-teman.
Di dalam kitab Miftahus Sa'adah itu diceritakan bahwasanya Imam Abdullah bin Al-Mubarak, ya, seorang ulama wafat tahun 181 Hijriah. Itu beliau menyebutkan ada enam tahapan ilmu itu. Kata beliau, awalul ilm an-niyah. Awal dari ilmu itu adalah niat. Niat. Sehingga ketika niatnya benar, maka Allah akan bantu sesuai dengan kadar niatnya itu. Innamal atiyah ala qadrin niyah. Nah, itu ada ungkapan di dalam kitab tafsir, ya. Sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan kadar niatnya. Jadi kalau Allah niatnya itu penuh, Allah kasih pertolongan penuh. Ini penting. Pertama ini, ya, ada kitab namanya Akhlaqul Ulama, dari Imam Al-Ajurri. Di situ disebutkan bahwasanya banyak ulama-ulama itu menjadi ulama yang menipu umat itu diawali dari niat yang tidak benar. Alim dapat, tapi perilakunya tidak dapat. Akhirnya justru merusak umat. Jadi ini niat, ini penting. Niat untuk apa? Niat untuk ilmu, untuk salah satunya menghidupkan agama ini. Niat menjaga Islam supaya Islam tetap ada. Karena kalau tidak ada yang mengetahui Islam itu, ya nanti bagian-bagian Islamnya akan hilang. Tidak ada lagi yang mau mengkaji. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau summal istima'. Kemudian kalau niatnya betul, langkah kedua, level kedua ilmu itu dengan istima'. Istima' itu mendengarkan, memperhatikan. Nah, ini yang kadang juga agak jadi masalah di generasi Z, generasi alpha itu. Orang ketika belajar itu susah untuk diem. Ya, kalau gitu kata Imam Al-Asma'i, ya, awalul ilm as-samtu. Awal ilmu itu diam. Ya, jadi niat yang bagus itu mestinya diam. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ahli ilmu bahasa Arab, ilmu Arab. Itu beliau katanya belajar itu setahun pertama itu belajar untuk mengontrol lidah supaya diam. Jadi diam ini penting. Kadang orang jelasin sibuk ngobrol. Ini menjadi perilaku yang akan sulit dapat ilmu. Kalau dapat ilmu tidak berkah. Maka memperhatikan ini penting. Sehingga termasuk adabnya di dalam belajar mengajar itu mestinya, ya, para santri, para siswa itu diam ketika guru menjelaskan. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama besar terdahulu. Imam Ar-Rabi bin Sulaiman misalnya kepada Imam Syafi'i gurunya. Beliau itu tidak berani bergerak ketika gurunya, yakni Imam Syafi'i itu sedang menjelaskan. Tidak berani minum di depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepada Imam Malik membalik kertas saja hati-hati beliau supaya tidak berbunyi. Nah, itu perhatian mereka kepada gurunya, ya, sehingga ini santri ini bisa dipraktekkan di situ, belajar, ya, adabnya begitu. Jadi summal istima'. Yang ketiga summal faham. Summal faham. Kemudian faham. Jadi kalau tidak faham dengerin lagi, ya, ulangi sampai faham, ya. Jadi tahapannya gitu, niatnya perhatikan, faham, tidak faham ulangi, ya, minta penjelasan ulang dari gurunya. Imam Syafi'i itu kayak tadi Imam Ar-Rabi itu sampai 40 kali dijelasin oleh Imam Syafi'i baru paham. Jadi ulah balik dijelasin tidak paham sampai malu Imam Ar-Rabi itu muridnya, tapi akhirnya jadi ulama besar yang mengajarkan, ya, ilmu-ilmu dari gurunya. Jadi paham. Kalau tidak paham, nah ini bahaya ini. Nanti jelasin ke orang lain dengan kesalahpahamannya, ya, maka jadi menyesatkan orang. Faham. Kemudian yang berikutnya summal hifzu. Kemudian hafal.
Nah sekarang ini kadang hafal ini dianggap remeh, ini tidak perlu menghafal. Hafal itu penting, ilmu alatnya, baca kitab nanti ya. Kalau udah hafal gimana ya, harus lihat kamus setiap satu kata, maka wazan-wazan perlu dihafal, kosakata ya, mufrodat, beberapa kata yang sering keluar perlu dihafal. Bahasa Indonesia pun kita bisa ngomong begini karena hafal kosakata ya. Maka penting menghafal itu, tapi menghafal tidak cukup ya. Kemudian summal amalu, kemudian diamalkan. Jadi tahapannya gitu, niatnya betul, perhatikan, faham, hafal, amalkan ya. Cuma mengamalkan tidak harus hafal dulu ya. Begitu faham ya amalkan, sambil upayakan dihafal ya. Sehingga ulama-ulama dahulu itu memang banyak hafal. Kalau sekarang kan mudah, di HP itu banyak kitab, kita bisa install, ada maktabah syamilah di HP, ratusan kitab ada di sini kalau kita mau baca. Perpustakaan online, kita bisa kunjungi banyak perpustakaan ya, cuma modal HP. Sekarang ini dimanjakan kita itu dengan mudah untuk mencari literasi itu. Tetapi tadi yang sulit kadang adalah adabnya tadi dan amalnya itu. Kalau tidak diamalkan ya, sudah semua ini dapat ya, hafal sudah, faham sudah, amalnya enggak, itu bahaya ilmu itu. Kata Muhammad bin As-Sammak itu, beliau katakan, kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal kalau tidak bermanfaat itu tidak membahayakan ya. Sampean punya mobil tidak dipakai tidak bahaya, walakinnal ilma idza lam yanfa' dharra. Tapi ilmu kalau tidak bermanfaat, tidak diamalkan, itu membahayakan orang yang mempunyai ilmu tadi. Nanti ditanya, kenapa tahu tapi tidak digawi? Kalau tidak tahu, pertanyaannya dua lagi, kenapa tidak belajar? Dan kenapa melanggar hukum? Jadi tidak, kemudian wah lebih baik tidak usah tahu saja. Kemudian yang keenam, kata Imam Abdullah bin Mubarak itu adalah tsumma an-nashru, kemudian menyebarkan ilmu itu. Jadi tidak cukup dengan untuk diri sendiri, sebarkan. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu jaganya mikirnya sekedar ingin dapat keutamaan beribadah, mereka akan tetap tidak mau keluar dari Makkah ya. Sholat di sana 100.000 kali dari sholat di masjid yang lain juga 100.000 kali, banyak sekali. Misalnya tidak mau itu keluar dari Mekah supaya bisa di Masjidil Haram saja. Kalau mikirnya sekedar itu, tetapi mereka itu mikir lebih luas, yakni apa? Ilmu itu dipelajari selain untuk diamalkan, itu untuk disebarkan supaya kebahagiaan rahmatnya Islam itu bisa dirasakan oleh seluruh alam. Ini mungkin beberapa hal yang mungkin menjadi pengingat kita semua, wabil khusus para santri ya. Masih jauh, perjuangan itu jauh. Belajar ya, fahami, amalkan dan dakwahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.